Yeah, guys, we're going to start the session, and it's gonna be started with Kak Safira. Yes, Kak Safira, the floor is yours. Silakan. Thank you, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta workshop terampil menulis fiksi bersama STB Alia Jakarta dan Kenya Studio. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkatnya kita dapat hadir pada acara ini. Yang saya hormati Bung Iwan Sulistiawan atau yang lebih akrab kita panggil dengan Bung Kelinci. Yang saya hormati Mas Haryo Sutanto dari Kenya Studio dan yang saya banggakan adik-adik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Safira Aziza yang akan memandu acara pada siang ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, welcome all. Oke, pertama-tama izinkan saya memberi sekilas informasi mengenai pembicara dalam workshop ini. Iwan Sulistiawan atau Bung Iwan Kelinci adalah dosen, penulis, dan juga penerjemah. Beliau telah merilis berbagai cerita pendek dan artikel dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di berbagai koran dan majalah. Beliau juga telah menulis 2 buku, yakni Miskin Tapi Sombong pada tahun 2009 dan juga Kupu-Kupu Pembunuh Naga, dan ini sebuah novel bergenre action. Pada tahun 2006, beliau mendapatkan penghargaan sebagai dosen berprestasi oleh Kopertis Wilayah 3 atau Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 3 yang merupakan badan kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia. Creative writing atau penulisan kreatif adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan oleh beliau yang mana membantunya dalam mengembangkan skill menulis cerita pendek atau skenario. Dan perlu kita ketahui menulis itu merupakan satu skill yang sangat banyak manfaatnya. Menulis fiksi mengasah kemampuan otak kanan kita karena adanya unsur imajinasi, kreativitas, emosi, dan membuat opini ataupun konsep. Melalui workshop ini kita akan belajar banyak hal untuk menulis sebuah karya yang baik itu gimana sih. Nanti bakal dikasih tahu juga ada teorinya, ada teknik-tekniknya dalam menulis fiksi. Seperti teknik menemukan gagas cerita yang menarik itu kayak gimana, terus membuat penokohan yang pas, memberikan latar pendukung cerita, kiat menulis fiksi dalam bahasa Inggris, kiat menulis skenario film, membuat intro yang menarik, dan lain sebagainya. Kami juga akan menyediakan sesi pertanyaan, jadi kalau ada dari kalian yang mau nanya, siapin aja dari sekarang. Kami juga harap melalui workshop ini kita semua dapat manfaat yang berharga. So, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung buka acara ini. Tuh, Bung Iwan, the time is yours. Oke, terima kasih Safira. Ya, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita akan mulai sesi ini. Mungkin semua sudah dapat 3 PDF ya. 3 PDF yang awal itu. Bagi yang terlambat masuk grup juga sudah saya share link untuk 3 PDF yang jadi dasar materi penulisan itu. Baik, saya akan sekarang pindah ke PDF langsung ya. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu biar biar presentasinya utuh dulu, jadi waktunya bisa efektif. Ya, bisa kelihatan di situ ya bahwa di blade pertama dari 14 Blades of Fiction Writing, 14
pisau atau 14 senjata untuk menulis fiksi. Ini saya tulis di situ ada tempat dan alat menulis. Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita mau menulis, menghasilkan karya yang bagus, kita harus punya tempat yang nyaman untuk menulis. Di situ saya tulis kamar tidur, ya, ruang kerja, loteng. Anyone wants to ask questions? Monggo. I do. Ya, Fadil. From Erudio. On the narasi past tense ya. Lucunya narasi bahasa Inggris kan dibilangnya kan past tense kan ya? Kalau cerpen? Ya. Oh, kalau cerpen novel juga kan ya? Novel juga ya. Tapi lucunya sih saya sendiri itu kan saya lagi menulis karya sendiri kan. Novel, bentuknya novel. Saya mulai justru milih present tense dan awal-awal aku kayak ada novel yang present tense juga nggak, ternyata aku menemukan contoh yang ada present tense juga yang seperti Fight Club by Chuck Palahniuk itu pakai present tense dan itu juga udah pernah difilmkan. Brad Pitt yang mainnya. Yang pernah difilmkan kan? Ya, kayak bisa itu nggak aku presentasiin? Betul. Ada cerpen bahasa Inggris, novel bahasa Inggris yang memakai present tense, saya akui ada memang. Tapi memang gini, kalau workshop ini kan saya memberikan yang dasar. Supaya aman sih kita pakai yang umum dulu, yang past tense. Masalah nanti dalam praktek kita mau pakai present tense nggak masalah. Ya, ini saya kasih tadi yang tadi yang saya gambarkan tentang konflik itu ya, grafiknya itu dari mulai exposition sampai konflik. Itu kan dasar. Pada dasarnya ketika Anda membuat cerita, tidak harus segitiga konfliknya itu seperti itu. Bisa dia sudah naik ke climax, kemudian naik sedikit, mulai nggak masalah. Jadi itu hanya bentuk dasar. Yes, I do admit that there are short stories and novels in which the narration are written in present tenses. Yes, that's right. Yeah. Itu stylenya kayaknya lebih kontemporer sih. Kalau dulu novel-novel kan itu past tense. Yang dulu ya. Pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan aku kedua, culture ya kan, tentang research kemarin aku sendiri emang agak-agak susah-susah untuk membuat research, apalagi karya sekarang aku bikin dunia dari awal, bukan pakai dunia yang ada, jadi dunia fiksi. Kalau itu ada tips-tips nggak kira-kira kayak membentuk culture itu aku susah banget. Kayak contohnya inspirasi aku yang utama kayak Avatar Last Airbender itu serial bagus banget, udah lama banget. Ya kayak culture seperti kayak monks yang airbender, air temples and like the monks gitu-gitu. Aku kadang-kadang bingung sendiri gitu kalau bikin culture dari awal. Ada tips nggak mungkin kira-kira? Ya kalau itu kan gini, kalau yang kayak Avatar ya, itu kan ada bagian dari yang realis ditambahkan dengan imajinasi. Saya kira juga sama seperti Harry Potter ya. Harry Potter kan juga tengahnya juga hayalan kan, Hogwarts School is imaginary, right? Jadi, tetapi kan misalnya kereta zaman dulu ya, setting zaman dulu ya, itu kan juga di Harry Potter mengikuti ininya ya. Coba Kak Safira bisa unmute mic-nya nggak? Jelaskan, di Harry Potter kan ada paduan antara culture yang misalnya keretanya zaman dulu, zaman sekian lah ya, masih ada lokomotifnya, tapi juga ada yang imaginary. Kak Safira bisa ikut? Iya, terus juga untuk scenery buat dia kotanya kayak Diagon Alley, terus dari Hogwarts-nya, dari bangunan-bangunannya itu juga sebenarnya menonjolkan sisi culture-nya sendiri gitu. Jadi emang sih kadang kalau buat nunjukin culture itu emang rada susah, tapi kalau saya sendiri itu biasanya lewat dari pemandangannya, terus bisa dari bangunan-bangunannya, jadi ditonjolin aja gitu kayak biar readers juga bisa visualize gimana sih arsitektur pada zaman saat itu. Kan itu juga ada biasanya ada cerita di balik itu, ada culture. Jadi memang paduan antara yang zaman itu dengan imaginary. Jadi mungkin dalam hal ini Fadil memang tugasnya lebih berat. Kalau mau membuat novel dengan genre itu berarti ada yang memang Fadil
lihat dari culture-nya yang asli, dan ada yang you develop by your own imagination. Kayak Harry Potter juga kan, walaupun itu fantasy, tapi dia J.K. Rowling-nya sendiri dia terinspirasi dari banyak kota di dunia gitu. Salah satunya di Edinburgh, dan itu jadi inspirasi dia, dan dia buat culture sendiri. Gimana sih biar readers bisa tahu nih culture-nya kayak gimana gitu. Ya. Oke, Fadil cukup dulu ya. Fadil, karena ada banyak yang mau bertanya juga ya. Safa, silakan Safa. Fadil, you can unmute your, mute ya. Sekarang Safa, silakan. Safa, what is your question? Ya, permisi Kak, saya mau tanya. Jadi kan saya nulis cerita, terus saya tuh pengen kayak melihatkan pembaca POV dari kedua karakter ini gitu Kak. Jadi gimana cara? Maaf, memperlihatkan apa? POV-nya, point of view-nya. Oh, point of view. Nggak masalah, nggak masalah. Kalau misalnya, coba baca Supernova karangan Dewi Lestari, itu point of view-nya pindah-pindah. Satria Bintang Jatuh kalau nggak salah, sama ya. Jadi dia membaginya POV si A misalnya itu di bab 1, kemudian bab 2 itu POV dari orang lain. Itu lebih gampang karena dibaginya berdasarkan bab. Ya, memang kalau dalam satu bab POV-nya pindah-pindah itu agak sulit. Saya juga membayangkannya susah menulis kayak model gitu. Tapi Dewi Lestari menyiasatinya, dia pindah point of view dengan berpindahnya bab, itu lebih mudah. Jadi bab ini dituturkan oleh si A, bab berikutnya dituturkan oleh si B, itu lebih mudah. Mungkin Safa bisa pakai cara itu dulu sebelum memulai yang lebih jelimet ya. Satu lagi Kak, saya ada tanya. Ya, jadi saya cerita, tapi kadang tuh saya suka nggak sadar karena saya kan juga suka membaca. Selain baca buku, saya juga baca komik, webtoon gitu-gitu. Nah itu kadang saya nggak sadar pas saya lagi ngetik, itu ternyata ceritanya mirip dari webtoon yang saya baca gitu Kak. Itu gimana cara biar nggak mirip? Ya, yang penting kan kita tidak ada niat. Kalau pengaruh itu pasti ada. Pengaruh itu pasti ada. Tapi yang penting kita tidak berniatkan untuk plagiat. Kan kita juga bisa baca ulang karya kita yang udah kita buat. Ini sama bener nggak sih, atau hanya sama sekian persen? Itu bisa kok, tidak ada masalah. Ya, pengaruh pasti ada. Dan palingan dimodif aja dikit gitu, cari sesuatu yang kira-kira khas dari kamu sendiri itu apa, dari cara kalian nulis, mungkin nanti betul apa yang kata Kak Fira, you develop your own signature lama-lama. Arkan ya, Arka Tristan, silakan Arka Tristan. Ya. Selamat sore. Ya. Itu blade-nya itu bisa dipakai buat komik juga nggak? Kalau prinsip bercerita saya rasa bisa. Kan sebenarnya cerpen, novel, skenario, komik itu kan bercerita. Jadi kalau misalnya rangkaian konfliknya misalnya dari exposition, kemudian ada masalah itu makin meninggi, makin memuncak, menjadi klimaks, sama aja di komik bisa. Kamu suka bikin komik ya? Iya. Nah, bisa di ini kan. Arka ini masih SMP ya? SD kelas 6. Oh, hebat. SD kelas 6 udah mencoba menghasilkan karya ya. Teruskan Arka, semoga satu saat kita membaca karya kamu ya, dipublish ada di Gramedia. Kita, wah ini Arka Tristan nih. Komik apa yang kamu buat? Bung, ada nggak referensi komik baik untuk dibaca? Referensi komik baik. Kalau Bung sih dulu bacanya sih komik-komik ini ya, Marvel gitu ya, Superman, Spiderman. Kan zamannya berbeda ya. Dan komik-komik Indonesia dulu bagus, banyak yang bagus ya. Tapi itu kalau ada yang share database-nya juga tuh. Oh, ada ya? Iya. Tuh bisa tuh. Kalau sekarang kayaknya komik Jepang ya, banyaknya ya? Iya. Nggak suka. Oh, nggak suka? Jadi Arka bacanya komik apa? Barat? Iya. Oh ya, sama berarti. Saya dulu juga bacanya kalau nggak komik Barat, komik Indonesia ya. Dulu belum zaman booming komik Jepang. Tapi nggak masalah sih ngomong komik Jepang, komik Amerika. Kalau untuk referensi sih. Tapi kan ada begini,
Ada orang yang, oh gue nggak mau gambarnya kayak karakter Jepang, atau aku nggak mau karakternya barat banget. Ada yang mendevelop ini loh, apa, dengan wajah Indonesia. Dulu ada pengarang komik namanya With NS, karyanya namanya Godam. Mungkin Arka nanti bisa cari di internet ya, Godam. Itu wajahnya Indonesia banget gitu. Itu mungkin bisa jadi referensi bahwa kalau kita buat komik nggak perlu juga harus ngebarat atau ngejepang gitu. Bisa kita develop karakter dengan wajah yang khas orang Indonesia gitu. Itu namanya, nama pengarangnya With NS, nama komiknya Godam. Itu kalau nggak salah udah dibuat e-book deh, Godam itu. Godam dan Gundala. Kalau Gundala itu Hasmi. Itu juga gitu wajahnya Indonesia. Iya, aku punya bukunya. Ada ya? Mantap. Ya. Oke, cukup Arka? Kasih ya, Bung. Makasih, sama-sama. Arditya Putra silakan. Halo, sore. Sore sih di Bali. Oh, di Bali. SMA mana di Bali, Aditya? Ya? SMA mana di Bali? Unfortunately aku udah 25 tahun. Oh, udah lulus. Nggak apa-apa. Silakan Adit. Tapi emang passion menulis juga. Ya. Mungkin itu kalau dibilang soal nulis mungkin aku kayak di luar dari topik. Aku mungkin bukan ke jalur novel atau cerpen and stuff, tapi aku lebih ke menulis komik, mungkin sama kayak Arka Tristan. Oke, Arka ya. Yes, aku biasanya selalu stuck di satu fase dalam pembuatan sebuah cerita untuk komik itu selalu stuck di bagian premis. Apakah biasanya Bung juga saat memulai penulisan sebuah novel atau sinis itu dimulai dengan premis juga atau seperti lainnya? Ya, kalau saya memang ada sih pesan yang ingin saya sampaikan. Tapi sebenarnya kalau saya lebih portraying the society gitu ya. Jadi pesan saya lebih mudah mungkin dari yang Adit bayangkan. Kalau pesan saya hanya ini loh yang terjadi di masyarakat gitu. Bahwa ada orang naik motor 6 orang, 7 orang karena mungkin nggak mampu untuk bayar taksi atau bayar angkutan umum gitu. Tapi bukan misalnya masyarakat kita masih miskin, maka marilah kita ya nggak premisnya nggak sekompleks itu. Mungkin itu yang membuat saya juga lebih mudah jadinya. Kalau saran saya sih Adit mengalir aja dulu, jangan terbebani oleh gue harus pesan ini harus nyampe ke orang gitu. Jadi mengalir dulu, kan bisa dalam gini, kalau kita buat komik atau buat cerpen, buat novel, buat skenario, kadang di tengah-tengah itu bisa berkembang, Dit. Apa yang tadinya kita tidak rencanakan itu bisa muncul loh dalam cerita kita, atau sebaliknya yang sudah kita rencanakan malah tidak jadi kita munculkan dalam cerita, bisa. Jadi I think you don't have to worry too much about the premise. Bisa start dengan premise, tapi mungkin agak demokratis lah terhadap diri kita sendiri, bahwa premis itu bukan patokan yang mutlak yang nggak bisa dirubah gitu. Ngerti nggak maksud Bung Adit? Kind of. Ya, jadi kita boleh berencana membawa ya semacam misi lah ya, pesan moral ya, atau premis atau whatsoever, tapi apa ya? It is subject to change. It is subject to changes. Itu bisa berubah. Mungkin apa ya, di dalam perjalanan membuat komik nanti you came up with another different idea, malah kayaknya premisnya gue perlebar nih atau gue persempit, bisa saja, nggak masalah ya. Mungkin di bagian sini maksud aku dari premis itu adalah kan biasanya dimulai dengan adanya struktur kan, mungkin lebih kayak who and what they're doing, what they want to do, and then apa yang harus dilakukan, and what's the conflict and the problem. Mungkin situ sih. Aku selalu stuck di bagian konflik biasanya. Gimana caranya itu relatable dan juga relevan sama itu. Oh, in that case, saya kira kembali ke yang tadi ya, bahwa yang namanya konflik itu kalau bisa kan, konflik itu kan biasanya antara protagonis dan antagonis. Dan yang namanya antagonis kan tidak harus orang lain, bisa yang namanya antagonis itu dirinya sendiri kan. People can conflict with themselves, right? Ya, menurut saya sih
yang harus Adit, kalau supaya kita nggak stuck, supaya konflik kita tetap menarik, Adit pikirkan bahwa konflik yang terjadi antara protagonis dan antagonis ini semacam worth reading gitu ya, pantas dibaca karena dia seimbang. Ya. Kalau ini penjelasannya gampang kalau kita pakai ilustrasi novel detektif. Pembunuh sebenarnya biasanya kalau novel detektif baru ketahuan di bagian akhir. Gitu. Jadi selama membaca novel detektif dari halaman pertama sampai terakhir tuh pembaca biasanya dibuat tegang kan. Nah seperti itu. Jadi menurut saya rumuskan yang harus Adit lakukan adalah rumuskan konfliknya adalah konflik yang seimbang. Gitu. Kalau tadi stucknya di konflik, mungkin karena konflik yang Adit buat belum seimbang gitu. Seolah-olah kayak petinju kelas berat jago lawan petinju kelas welter yang juga jago, jadi kan nggak imbang. Coba buat konfliknya imbang dulu. Mungkin bisa yang lain bisa menambahkan juga nanti baik di sini maupun di grup, silakan kalau ada yang menambahkan. Oke ya. Ya Anissa, kenapa Anissa? Ya, Bung mau sharing sedikit mengenai skenario tadi. Ya silakan. Jadi teman-teman semua, saya salah satu mahasiswa Bung di STBLIA Jakarta. Waktu itu saya dikasih kesempatan untuk memerankan sebuah drama. Nah kebetulan waktu itu skenarionya juga dari Bung. Waktu itu drama tentang Cinderella. Nah, Bung nulis skenario dan menambahkan unsur-unsur budaya juga seperti saat adegan, ini ada foto-fotonya juga saya kasih lihat ya. Tapi untuk lebih lengkapnya kalian bisa follow STBLIA Jakarta, di sana lebih banyak lagi koleksi foto-foto mahasiswa STBLIA. Follow ya STBLIA Jakarta di Instagram. Nah ini foto-fotonya kelihatan nggak ya? Kita dulu. Agak silau tapi ya. Nah, ini salah satu fotonya pada saat kita drama. Lebih banyak lagi sih, banyak banget. Nah, itu. Nah, jadi Bung waktu itu memberikan unsur-unsur saat adegan di pesta dansa. Waktu itu musiknya dimainkan itu poco-poco. Jadi semua pemain itu menari poco-poco dan para princess juga pas masuk ke pesta dansanya menggunakan kebaya. Dan saat adegan terakhir, Cinderella menikah dengan pangeran itu menggunakan lagu Sunda. Nah ini benar-benar membuat para pemeran itu semangat dan termotivasi saat baca skenario-nya nih. Wah seru banget nih. Jadi saat pemeran membaca itu tuh saat gimana ya, kayak pengen cepet-cepet gitu, pengen cepet-cepet. Ayo dong peranin cepet-cepet, pengen cepet-cepet tampil. Jadi benar-benar berpengaruh banget penulisan skenario pada para pemeran. Itu aja sih Bung. Ya, terima kasih Kak Anissa. Ininya. Oke, guys, kayaknya udah jam 4:15, kita janjinya memang sampai jam 4. Mungkin masih ada pertanyaan, nanti silahkan di grup dilanjutkan, ya juga nanti ada sertifikat tuh nanti pengumuman dari Kak Anissa atau Kak John ya, Anissa atau Kak John menyampaikan. Dan juga mungkin pesan-pesan Kak Anissa, apakah Anda bisa stay atau tetap stay di grup atau tidak, karena juga nanti di bulan Juli atau Agustus insya Allah akan ada ini juga webinar tentang terampil presentasi dalam bahasa Inggris ya, which will be conducted in English. Kak Anissa mau bilang sesuatu? Kak Anissa nih orangnya ceria loh. Dia punya banyak idenya tanpa batas. Nah ya, kalau tidak ada, mungkin nanti kita lanjutkan di grup. Guys, mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin tidak semua bisa terakomodir. Ada juga tadi yang bergabungnya masih udah agak lama. Oh ya, alhamdulillah Kak mau ikut webinar berikutnya ya. Nanti tunggu pengumuman di grup ya. Terima kasih Kak, untuk tim saya, Kak Safira, Kak Anissa, Kak John, dan Kak Haryo. Silakan ke Kak Safira untuk menutupnya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Wah, seru banget ya tadi teman-teman. Senang juga akhirnya bisa lihat beberapa dari kalian nih. Anak-anaknya pada kreatif, pada minatnya keren-keren juga. It's such a pleasure to meet you.
And semoga melalui workshop ini bisa menjadi bekal untuk kita semua untuk selalu menciptakan karya yang baik. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk menuangkan ide kalian. Terus jangan juga nyerah untuk berjuang terus memberikan yang terbaik. Untuk pembagian sertifikat nanti dan info lebih lanjutnya lebih baik jangan ditinggalin dulu ya grupnya, jangan di-leave dulu. Stay tune aja ya. Karena bakal ada info lagi dan juga ada sertifikat di situ. Jadi jangan langsung di-leave dulu ya. Biar kita data juga gitu. Takutnya ada kesalahan nama atau apa. Ada salah template atau apa gitu. So that's all. Thank you so much. Have a great day and see you. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye.